Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau baca Quran pakai guru apa? Guru ngaji. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, gurunya setan. 이거는 땡큐 할 때 TH 발음처럼 Makanya mesti berguru, guru ngaji. Membaca Al-Quran menjadi sebuah ibadah yang akan mendatangkan pahala dan juga keberkahan. Apa saja keutamaan membaca Al-Quran setiap hari? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat manusia sebagai mukjizat. Al-Quran menjadi salah satu bukti yang tak terbantahkan akan kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, sekaligus kebenaran Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Belakangan ini, selebgram asal Korea Ayana Moon kembali mencuri perhatian publik. Ayana mengunggah video tengah mengajari adiknya mengaji. Seperti diketahui, adiknya baru menjadi mu'alaf dan belajar Islam di Indonesia. Hal ini juga mengikuti anjuran dari Ustadz Abdul Somad dalam salah satu ceramahnya yang mengatakan bahwa kalau baca Al-Quran harus pakai guru atau guru ngaji. Pemilik nama asli Ayana Jihimun kini sering muncul di layar televisi sebagai bintang iklan. Video unggahannya yang mengajari sang adik dibanjiri pujian dari para publik figur. Ingin tahu momen Ayana Moon ajari sang adik mengaji? Simak informasinya berikut ini. Berdayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Ibu-ibu yang sudah diberi kedudukan yang tinggi luar biasa di Universitas Tanjung Purane, maka ibu tanggung jawab anak baca Quran. Kemujizatan Al-Quran terletak pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjamin dengan dirinya sendiri memelihara dan menjaganya. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang memeliharanya. Al-Quran Surat Al-Hijr. Dalam kitab sahihnya, Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Hajjaj bin Minhal, dari Syu'bah, dari Alqamah bin Marstad, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Abu Abdirrahman As-Sulami, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masih dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Utsman bin Affan, tetapi dalam redaksi yang agak berbeda, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna afdalakum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu." Sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam dua hadis di atas terdapat dua amalan yang dapat membuat seorang muslim menjadi yang terbaik di antara saudara-saudaranya sesama muslim lainnya, yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tentu, baik belajar ataupun mengajar yang dapat membuat seorang menjadi yang terbaik di sini tidak bisa lepas dari keutamaan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah kalam Allah, firman-firmannya yang diturunkan kepada nabinya melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Al-Quran adalah sumber pertama dan acuan utama dalam ajaran Islam. Karena keutamaan yang tinggi inilah yang membuat Abi Abdirrahman As-Sulami, salah seorang yang meriwayatkan hadis ini, rela belajar dan mengajarkan Al-Quran sejak zaman Utsman bin Affan hingga masa Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitabnya Fadail Quran halaman 126 dan 127 berkata, maksud dari sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain, adalah bahwa ini sifat-sifat orang-orang mukmin yang mengikuti dan meneladani para rasul. Mereka telah menyempurnakan diri sendiri dan menyempurnakan orang lain. Hal itu merupakan gabungan antara manfaat yang terbatas untuk diri mereka dan yang menular kepada orang lain. Hal ini juga yang dilakukan oleh Ayana. Dia belajar Al-Quran di Malaysia dan juga di Indonesia yang nantinya diajarkan ke adiknya yang dikabarkan baru masuk Islam beberapa bulan lalu. Berikut ini adalah kegiatan Ayana Moon yang mengajarkan Al-Quran kepada adiknya Aidin Moon.
Pertama, nampak serius. Dara cantik kelahiran 1995 memiliki seorang adik lelaki tampan bernama Aidin Moon. Belum lama ini, Aidin Moon memutuskan mengikuti jejak sang kakak untuk belajar Islam di Indonesia. Ramadan pertamanya menemani Ayana Moon di Indonesia untuk belajar mengaji bersama. Keduanya nampak begitu serius. Kedua, tetap semangat. Meski Aidin Moon terlihat kesusahan dalam mengeja setiap huruf hijaiyah, namun keduanya masih tetap semangat. Aidin yang terus berusaha mengikuti contoh pelafalan dari Ayana sedikit demi sedikit. Ketiga, diulang-ulang sampai diberi tips. Aidin Moon mengucap 2 kalimat syahadat pada 13 Mei 2019 Masjid Pusat Seoul, Korea Selatan. Bulan suci Ramadan pertamanya di Indonesia menjadi langkah pendalamannya soal agama. Ayana mengajari setiap huruf sembari menjelaskan dengan bahasa Korea. Cara pelafalan ditenggorokan pada huruf kho. Keempat, Ayana begitu bahagia. Model cantik berusia 24 tahun ini mengaku sangat bahagia dapat menikmati bulan suci setahun sekali bersama adiknya di Indonesia. Kini, Ayana jadi memiliki teman memasak, buka, sahur, dan beribadah bersama. Kelima, banyak doa dan pujian. Rabu, 29 April 2020 menjadi hari istimewa bagi Ayana Moon. Tepat 8 tahun dirinya menjadi seorang mu'alaf, kakak beradik yang begitu mempesona ini dibanjiri komentar positif. Banyak doa dan pujian melihat kehangatan di antara keduanya. 6. Komentar para public figure. Video unggahan Ayana Moon di Instagram selain mendapat pujian dari warganet, juga dikomentari para public figure tanah air. Hal ini menjadi dorongan semangat baru bagi kedua mu'alaf yang masih muda ini untuk terus belajar Islam. Apalagi Ayana Moon mengaku ingin bisa menikah dengan orang Indonesia. Ayana, Masya Allah, Insya Allah berkah ya, tulis akun Laudia Cynthia Bella. Semangat @Aidin Moon oleh Felix Xiao. Masya Allah oleh akun Vega Darwanti. Barakallah Adinda, tulis akun Asma Nadia. @Sodofti Ayana, mantap ke Ayana, tetap semangat, tulis akun Willy Dwi. 7. Video Ayana Moon ajari adiknya mengaji. Berikut video Ayana Moon tengah mengajari adiknya mengaji Iqra, pelafalan setiap huruf hijaiyahnya. 이건 키 발음이야. 이거는 땡큐 할 때 TH 발음처럼. Ayana Moon sangat semangat mengajar Al-Quran kepada adiknya, seperti anjuran UAS yang mengatakan bahwa kalau membaca Al-Quran harus pakai guru ngaji. Barang siapa yang tidak berguru maka gurunya setan, makanya harus berguru. Guru apa? Guru ngaji, ungkap UAS. Kemudian UAS menambahkan dalam video salah satu ceramahnya, para ibu-ibu ini mempunyai tanggung jawab agar anaknya diajari mengaji. Berikut ulasan kami dalam video ini. Silahkan teman-teman simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Quran ini jangan bayangkan kertas dari langit turun. Kertas yang turun dari langit itu bukan Quran. Apa namanya? Kertas jatuh dari gedung tinggi. Quran itu suara. Suara Jibril didengar oleh Nabi. Suara Nabi didengar oleh sahabat. Suara sahabat didengar oleh tabi'in. Suara tabi'in didengar oleh tabi'in. Suara tabi'in didengar sampai ke bawah. Sampailah ke guru ngaji kita, sampai ke kita. Makanya kalau baca Quran pakai guru apa? Guru ngaji. Sekarang ada orang baca Quran nggak pakai guru. Lalu gimana? Di downloadnya Quran di internet, www.quran.com. Dapat Quran digital, baca sendiri. Alamak. Bukan itu bacanya bro. Bacanya gimana? Alif Lam Mim. Mana ada lam di situ? Mana ada mim di situ? Itu tulisannya jelas-jelas alamak. Makanya berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, gurunya setan.
Makanya mesti berguru-guru ngaji. Saya ini orang kampung, orang Melayu dari Riau. Diserahkan emak ke guru mengaji. Ayah sibuk cari nafkah, pontang panting, lintang pukang, tunggang langgang. Emak kerjanya bukan cuman memasak saja. Ibu-ibu yang sudah diberi kedudukan yang tinggi luar biasa di Universitas Tanjung Purane, maka ibu tanggung jawab anak baca Quran. Harus bisa. Anak baca Quran siapa? Ibu menyerahkannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Kasar sekali sama Pak Ustaz. Ya lembut. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. What can I do for you? Kebetulan Ustaz ini lama di Pare, maka lancar bahasa Inggrisnya. Ini anak saya Pak Ustaz, mau belajar mengaji. Oke. Namanya Abdul Somad. Ini alif-alif. Saya dulu ngaji pakai alif-alif. Alif di atas, alif di bawah, alif depan, O, A, I, U. Oh ternyata di Pontianak sama. Alif dua di atas, alif dua di bawah, in alif dua depan, on, an, en, on. Sekarang yang senyum udah tua. Sekarang anak-anak tak tahu. Sekarang mereka tidak lagi pakai itu, sudah pakai ikro, a, bataba, batata, basaba. Nah, lalu terserah mau pakai kaidah apa. Kaidah Baghdadiyah namanya. Ada lagi namanya kaidah alif bata. Ada lagi namanya kaidah hattaiyah. Ada lagi namanya qiraati. Ada namanya ikro dari Yogyakarta, Kiai Haji Hasan Umam. Terserah mau pakai metode apa. Yang penting pakai guru. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.